Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bian dan juga Minda selaku langsung pesantren seperti melalui Bida dan juga pada Gus Awal, Gus Amin, Rian, Indra dan juga pada Eka Melar dan juga pada senap guru-guru yang saya hormati dan juga pada bapak pengurus. Nah, jadi di sini sih dan juga pada teman-teman saya dan juga pada orang tua saya yang selalu mendukung saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masail al-fiqih yang pertama. Nah, jadi apa sih masail? Nah, masail itu merupakan jamak taksir dari bahasa Arab. Yang kata dasarnya itu adalah masalah, yang artinya itu adalah perkara. Lalu menurut Dadu dan Muhammad Zain, masalah itu adalah masalah dengan problema, dengan perkara, dengan persoalan yang kayak gitu. Nah, lalu fikih sendiri artinya itu adalah pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam. Nah, jadi apabila digabung masalah dan juga fikih, maka artinya itu adalah persoalan hukum Islam yang itu selalu dihadapi oleh umat Islam, umat Muslim di kehidupan sehari-hari. Nah, habis itu dia tuh mempunyai nama lain. Yang pertama itu ada masailul al-fiqhiyah al-hadithah, yaitu persoalan hukum Islam yang baru. Lalu yang kedua itu ada al-asyriyah, masailul al-fiqhiyah al-asyriyah, yaitu masalah persoalan hukum Islam yang kekinian. Lalu ada masailul al-fiqhiyah al-waqi'iyah, yang artinya persoalan hukum Islam yang aktual. Nah, lalu kajian masail al-fiqih itu yang pertama itu yang jelas ada hukum fikih. Lalu yang kedua itu ada akidah atau kepercayaan, dan yang terakhir itu ada akhlak atau moral. Lalu metode kajiannya. Metode kajiannya itu jadi para ulama itu lebih banyak menggunakan metode ijtihad daripada metode istinbat. Nah, apa sih metode ijtihad? Nah, metode ijtihad itu adalah metode ijtihad itu adalah masalah yang dia tidak ada ketentuan dalam nas, tapi dia tuh sering dihadapi dan juga sering dihadapi oleh umat Islam, dan dia tuh sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada metode atau penalaran logikanya, nah, kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada metode istinbat. Nah, jadi metode istinbat itu adalah upaya maksimal untuk menarik ketentuan hukum yang nasnya itu ada, baik nas di Al-Quran ataupun di nas hadis. Nah, lalu untuk melakukan ijtihad sendiri itu ada beberapa rambu-rambu yang dia itu nggak boleh dilanggar. Yang pertama itu tidak merusak ketentuan dasar ketentuan dasar yang dia itu berhubungan dengan akidah, ya, itu berkaitan dengan akidah Islam. Yang kedua tuh tidak boleh mengurangi atau menghilangkan martabat manusia, jadi kita nggak boleh diurangi kayak jadi martabat dewan tuh nggak boleh. Justru yang kedua tidak mendahulukan kepentingan perorangan di atas kepentingan umum. Lalu yang keempat tidak mengutamakan hal-hal yang dia tuh samar-samar manfaatnya di atas kepentingannya dia tuh manfaatnya itu udah nyata. Habis yang terakhir tidak boleh melanggar ketentuan dasar akhlakul karimah. Dan yang terakhir menurut Abdul Al-Qadir Ahmad atau jadi kalau seumpama mau ijtihad sesuatu, nah ada beberapa 3 macam hal yang dia tuh harus lakukan sebelum menentukan hukum dengan cara ijtihad. Yang pertama, dia tuh harus melindungi dasar-dasar agama Islam. Lalu yang kedua, menolak dan menghindari perbuatan yang sesat. Lalu yang terakhir itu selalu mengutamakan kehidupan yang bermoral. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.